Khatib akan memberikan sebuah tips kebahagiaan mutlak. Tips kebahagiaan yang mutlak pasti dan tidak mungkin Anda sengsara ketika Anda menegakkan atau melakukan 3 tips yang akan saya berikan di khutbah kali ini. Kebahagiaan di mana, Ustaz? Tentu saja ma'asyiral muslimin, kehidupan kita ini masih panjang, Pak. Walaupun kata Nabi umur umatku antara 60-70 tahun saja. Ya. Yang hadir di majelis ini sepertinya 50 tahun lagi entah masih ada di sini atau tidak. Karena kata Nabi umur umatku baina sab'ina wa sittina wa sab'in, antara 60-70 tahun saja. Lalu selesailah kehidupan di dunia ini. Selesai? Tidak. Kehidupan tidak pernah akan selesai. Dilanjutkan dengan kehidupan yang lebih abadi, yaitu pertama kehidupan pra-akhirat yang dikenal dengan kehidupan alam kubur, alam barzakh. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma amatahu fa'akbara. Lalu kami wafatkan, kami matikan kalian, lalu kalian dikuburkan. Kemudian setelah itu alam yang lebih hebat lagi, yang tidak pernah akan ada kematian lagi, alam huru-hara. Setelah ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil, yaitu yang kita kenal dengan alam akhirat. Ma'asyiral muslimin, itulah bakal kehidupan kita, dan ini bukan dongeng semata. Siapa yang tidak beriman akan adanya fase-fase kehidupan ke depan, silakan Anda keluar, Anda bukan mukmin. Karena di antara rukun iman, al-imanu bil yaumil akhir, iman dengan hari akhir. Oleh karena itu progres seorang mukmin ketika mengejar kebahagiaan bukan seperti orang-orang yang tidak beriman, yang mereka ngupak di dunia, yang program bahagianya cuma di dunia saja. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka ingin mendapat kebahagiaan di dunia dengan berlimpah harta, tahta, wanita, kedudukan yang tinggi. Namun ma'asyiral muslimin, di kehidupan akhirat setelahnya mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat mereka dibakar, diazab di alam kubur, dan di dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin progresnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu progresnya. Teruskan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah ya Allah kami dari api neraka yang panasnya api itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 70 kali lipat panas api yang Anda pakai di dunia ini. Jahannam. Waliyadzubillah. Tapi kalau begitu Ustaz, bagaimana tipsnya supaya bahagia? Sangat sederhana. Sangat sederhana, insya Allah mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah, dan semoga dan saya yakin insya Allah Anda termasuk yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Anda ingin mau bisa berusaha. Baik. Tips itu Nabi SAW sebutkan dalam beberapa hadis dan sangat ringan, karena tips ini bisa kita amalkan setiap hari, bahkan kita bisa baca. Ada dalam sebuah doa dan zikir yang diajarkan Nabi. Doa dan zikir yang diajarkan Nabi. Dengarkan. Kata Nabi SAW, man qala, siapa yang mengucapkan zikir ini, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Akhrajahu Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri. Begitu juga Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, man qala hina yusbih, siapa yang mengucapkan zikir ini di pagi hari, maka kata Nabi SAW,
Fa ana za'imun, aku janji, la akhudanna biyadihi, aku akan tuntun tangannya hatta udkhilahul jannah, sampai dia masuk surga. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, man qala hina yusbihu salasan, siapa yang membaca zikir ini 3 kali ketika di pagi hari ba'da salat subuh, wa hina yumsi salasan, dan sore hari ketika ba'da asar 3 kali. Makanya zikir ini Pak, antum bisa temukan dalam zikir pagi dan petang. Maka kata Nabi, siapa yang membaca ini 3 kali pagi dan sore, kata Nabi, haqqan 'ala Allah an yurdiyahu yaumal qiyamah, Allah wajib meridhoinya di hari kiamat. Zikir yang mana nih Ustaz? Naam, ternyata itu sudah saya hafal sejak dahulu katanya. Apa itu? Yaitu doa dan zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Sudah hafal ya? Insyaallah sudah hafal. Dari kecil Ustaz sudah hafal saya itu. Masya Allah, alhamdulillah. Ternyata zikir itu memiliki bobot yang sangat besar, wajib masuk surga kata Nabi. Allah wajib meridhoinya di hari kiamat, dan Nabi akan tuntun dia sampai masuk surga nanti dari kiamat. Ketika dia pagi dan sore khususnya dia mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Wajib masuk surga, berarti di akhiratnya selamat dia. Tapi di kuburan bagaimana? Di alam barzakh, di tempat yang sebentar lagi antum akan masuki, di liang lahat, bagaimana? Selamat apa tidak? Bara' bin Azib dalam Sahih Muslim dalam hadis yang sahih meriwayatkan sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, seseorang ketika dimasukkan ke alam kubur, lalu dia didatangi 2 malaikat yang bertanya di alam kubur. Lalu malaikat yang bertanya di alam kubur itu bertanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Ma dinuk, siapa nabimu? Apa agamamu? Man nabiyuk, dan siapa nabimu? Fa ammal mu'min, kata Nabi, adapun seorang mukmin, maka dengan lantang dia mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, nabiku ada, agamaku adalah dinil Islam, agamaku adalah Islam, wa nabi Muhammad, dan nabiku adalah Muhammad. Ketika dia jawab dengan jawaban yang benar itu, terdengar panggilan dari langit, kata Allah, an sadaqa abdi, pas benar jawaban hambaku, maka fa'afrisu minal jannah, kasih permadani di kuburannya dari surga. Hadis ini sahih dalam Sahih Muslim. Wa albisu minal jannah, dan berikanlah baju dari surga. Waftahu baban ilal jannah, bukakan celah menuju surga sehingga angin dan wewangian sepoi-sepoi wewangian surga masuk ke dalam kuburannya. Wa yufsah fi qabrihi madal basar, dan kuburannya di kuburannya diluaskan searah mata memandang. Subhanallah. Itulah yang disebut dengan taman surga. Ketika dia bisa menjawab 2 pertanyaan malaikat, man rabbuk, siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Ma dinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, dan siapa nabimu? Oh, ternyata ma'asal muslimin, doa tadi kisi-kisi jawaban. Man rabbuk? Raditu billahi rabban. Ma dinuk wa bil islami dina. Man nabiyuk wa bi Muhammadin nabi. Doa itu kisi-kisi di alam barzakh. Ketika tes pertama nanti Anda di kuburan, pasti tidak mungkin tidak, Anda akan ditanya oleh para malaikat, man rabbuk? Raditu billahi rabba. Ma dinuk? Wa bil islami dina. Man nabiyuk? Siapa nabimu? Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Oh, ternyata doa itu kisi-kisi jawaban, sehingga dia pun ketika benar dan di akhirat pun sudah wajib masuk surga. Allahu akbar. Di dunia, ma'asyar muslimin, jamaah sekalian, kita dihidupkan oleh Allah untuk menegakkan yang ketiga ini. Oleh karena itu kata Nabi SAW dari riwayat Imam Muslim dari jalan Ibnu Abbas, kata Nabi, man daqa ta'mul iman, seseorang akan merasakan manisnya iman, indah, bahagia, tumaknina, lapang dada, hidup lurus, hidup suci, hidup di atas kebaikan dan kebenaran. Siapa mereka ya Rasulullah? Daqa ta'mul iman, seseorang akan merasakan manisnya iman, man radiya billahi rabba, siapa yang telah menyatakan bahwasanya radiya billahi rabba,
Dia yang menyatakan bahwasanya dia ridho kepada Allah sebagai Rabbnya, dan Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya. Antum suka dengar adzan, Pak? Ya, Nabi mengatakan ketika selesai mendengar adzan, di antara doa setelah adzan, kata Nabi, man qala hina yasma'ul muadzin, dalam Sahih Muslim dengan sanad yang sahih, kata barang siapa yang mengucapkan setelah adzan dikumandangkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, ghufira lahu dzanbu, maka diampuni dosanya oleh Allah. Lihat di dunia diampuni dosanya, dia pun diberikan manisnya iman ketika dia menyatakan, mengucapkan doa ini. Maka ada dua hal. Hal yang pertama, ma'asyiral muslimin, praktekanlah. Secara amalan pagi dan sore disunahkan dibaca. Sore raditu billahi rabba, nanti ba'da asar wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya 3 kali. Pagi antum baca lagi ba'da salat subuh. Dan lebih khusus lagi, ikhwan, jamaah sekalian, bapak-bapak sekalian, ada zikir khusus yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Antum hendaknya jamaah sekalian senantiasa menjaganya, yang dikenal dengan zikir pagi dan petang. Dan zikir ini juga bisa menjadi penangkal jin atau sihir atau teluh atau tenun dan sebagainya. Namanya zikir pagi dan petang. Nanti antum cari, tanya mana zikir pagi dan petang yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, saya ingin tanya dan kita ringkas khutbah ini. Apakah zikir yang tadi kita sebutkan cukup diucapkan? Cukup dilantunkan dengan lisan? Ma'asyiral muslimin, tentu saja 100% jawabannya tidak. Betul? Ya, betul kita ucapkan. Tapi tidak cukup diucapkan. Kalau cukup diucapkan, maaf, anak SD, PAUD sudah bisa. Bahkan orang gila bisa. Bahkan orang di luar Islam bisa mengucapkannya. Maka ma'asyiral muslimin, zikir ini wajib kita realisasikan dalam kehidupan kita. Bahkan kehidupan kita dibangun di atas 3 perkara yang dalam zikir ini. Akan tersesat, akan hancur kehidupan Anda, dunia dan akhirat, ketika Anda tidak merealisasikan 3 zikir ini yang merupakan ikrar seorang hamba Allah. Mari kita terjemahkan. Yang pertama, raditu billahi rabba. Aku ridha, aku senang, aku cinta Allah. Raditu billah, Allah wahdahu la syarikalah, satu-satunya Tuhan yang disembah di alam semesta ini, Al-Ahad, As-Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabba, dialah satu-satunya Rabb yang aku sembah di alam semesta ini. Aku ridho Allah, satu-satunya Rabb, tidak ada 2, tidak ada 3 di alam semesta ini yang aku sembah. Dan aku tidak pernah ridho di alam semesta ini ada Rabb yang disembah selain Dia, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabil islami dina, dan aku pun ridho. Insyaallah jamaah sudah bisa menerjemahkan apa sih makna ridho? Semuanya tahu makna ridho. Ya, tidak ada penolakan, senang, cinta. Dan aku ridho wabil islami dina, Islam sebagai satu-satunya agama yang aku sembah. Islam is my religion. Satu-satunya Islam agama yang aku sembah. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan aku pun ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah satu-satunya nabi akhir zaman yang dilegalkan oleh zat yang di atas sana Allah Subhanahu wa taala setelah nabi-nabi yang sebelumnya. Namun satu-satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang aku ridhoi, yang aku ikuti tuntunannya dan aku lakukan semua ajarannya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, tentu saja kalau dijelaskan kalimat ini membutuhkan waktu yang sangat panjang.
Namun barangkali ringkasnya ma'asyal muslimin, yang pertama adalah sebuah ikrar tauhid, ikrar keyakinan yang merupakan puncak seluruh urusan agama kita. Bahkan itu adalah akar dari agama kita rusak kalau tidak ada ikrar yang paling pertama ini. Apa itu? Raditu billahi rabba, aku ridho Allah satu-satunya Rabb yang aku sembah. Oleh karena itu kita berikrar setiap hari, la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Selain Allah adalah makhluk yang diciptakan, yang dimiliki dan yang diatur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, yang dialah mengurus, mengatur dan menciptakan seluruh alam semesta. Maka seluruh alam yang ada di alam ini, Pak, baik malaikatnya maupun nabinya maupun jinnya maupun orang-orang yang sudah wafat dari kalangan orang-orang solehnya, maupun pohonnya maupun bangunannya maupun airnya, apinya, semua ciptaan Allah. Maka tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak disujudi, dimintai, disambat-sambat namanya, disesembelikan untuknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikrar kita setiap hari, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkaulah kami menyembah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau pula kami meminta pertolongan. As-Samad. Makanya kalau antum ditanya siapa Allah, Allahu Ahad. Allah itu zat yang maha satu, bukan dua, bukan tiga. As-Samad, tempat kita bergantung. Lam yalid walam yulad, dia tidak pernah beranak dan diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak pernah ada yang menandingi Allah di alam semesta ini. Yang kedua, ikhwan, wabil islami dina, dan kita ridho Islam sebagai satu-satunya agama yang kita peluk di alam semesta ini, karena pemilik alam semesta ini telah menyatakan dalam kitab yang dia turunkan. Allah katakan dalam surat Al-Imran, pertama dalam surat Al-Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam. Agama yang absah di sisi Allah hanya Islam. Lalu kata Allah, siapa yang di antara kalian mencari agama selain Islam? Dalam surat Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, apapun yang dia lakukan tidak akan diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Naam, insyaallah secara khusus nanti setelah ini kajian ada tentang bagaimana nikmatnya Islam. Setelah kajian ini, setelah khutbah ini. Yang terakhir, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kita beriman ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi yang di hari ini, nabi akhir zaman, yang diikuti dan agamanya dipeluk oleh kita sallallahu alaihi wasallam. Kita cintai dia, kita taati perintahnya, dan kita tidak beragama dan beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita pun meyakini bahwasanya Muhammad nabi terakhir, tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita beramal dalam agama ini, ya. Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal dalam agama ini yang tidak pernah ada tuntunan dan contoh dan dalilnya dari kami, raddun, ditolak. Cukuplah dia Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada tauladan dalam segala urusan dalam diri Rasulullah, tinggal kita gali apa saja tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal muslimin, itulah tips 3 kebahagiaan. Di dunia Anda akan selamat, pasti. Di kuburan Anda akan bisa jawab. Di akhirat Anda wajib masuk surga. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya. Yang saya ulangi artinya, raditu billahi rabba, aku ridho hanya Allah lah, satu-satu yang Rabb yang disembah di alam semesta ini. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, la ilaha illallah. Yang kedua, aku ridha bahwasanya Islam satu-satunya agama yang aku peluk di alam semesta ini, dan aku tidak pernah ridha ada agama selain Islam, sebagaimana Allah tidak pernah ridha ada agama selain Islam. Dan aku ridha Muhammad satu-satunya nabi akhir zaman yang merupakan tauladan dalam kehidupan kita, yang mengikuti dia adalah jalan keselamatan sallallahu alaihi wasallam.